Halo Sobat Endo, selamat datang di Endo Talk, Educate, Explore, and Empower. Perkenalkan, saya Maya Kusumawati yang akan menjadi teman ngobrol kalian di podcast ini. Podcast ini dipersembahkan oleh seluruh dokter ahli endokrin di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Perkeni. Nah, dokter-dokter ahli endokrin ini bukan hanya paham tentang hormon, tapi pastinya juga metabolisme, dan tentu saja paham juga tentang betapa ruwetnya hidup dengan diabetes. Apalagi kalau ngobrolin soal makan. Nah, ngomong-ngomong soal makan nih Sobat Endo, pernah nggak sih kalian sudah niat banget nih mau diet, udah belanja sayur, masak tumis tanpa minyak, tapi tengah malam tiba-tiba depan kulkas ngelamun dong. Kayaknya semangkok es krim nggak apa-apa kali ya. Ruwet ternyata ya. Oleh karena itu, Endotalk kita akan membahas kumpas tuntas diet diabetes. Antara niat, lapar, sama realita. Gampang sih ya teori. Tapi kalau sudah ngadepin nasi Padang, sering banget goyah ya kan Sobat Endo. Tapi nah di tengah-tengah kita sudah hadir pakar endokrin, metabolik dan diabetes, anggota Perkeni dari Bandung telah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Nani Natalia Sutejo, SPPD KMD, DCN Finasim. Panjang banget gelarnya, kebayang banget kan ilmunya sebanyak apa. Kita bahas dan kenalan nama beliau ya. Selamat datang dok. Selamat datang, makasih dokter Maya. Sehat dok? Amin. Habis makan apa tadi dok? Makan apa ya? Ada gorengan sih kayaknya. Aduh, itu kedoyanannya orang diabetes ya dok ya. Sibuk apa nih dok? Karena saya dengar-dengar dokter katanya suka foto iya, jalan-jalan iya, tapi makan juga doyan ya dok ya? Makan. Makanya tadi yang disampaikan apa ya? Tadi makan nasi Padang, makan. Saya pernah ketemu pasien saya lagi makan nasi Padang juga. Kita senyum-senyum aja berdua jadinya. Syukur-syukur saya dibayarin loh jadinya. Jadi nasi Padang itu buat orang diabetes boleh dok? Boleh. Tuh Sobat Endo kita bahas gimana sih makan nasi Padang buat orang diabetes tapi diabetesnya tetap terkendali. Nih dok, pertanyaannya sebenarnya apa sih bedanya diet diabetes dengan makan sehat secara umum dok? Ya, itu yang suka salah konsep ya. Jadi saya ingat dulu waktu belajar nutrisi pertama kali ya dokter Maya. Jadi saya ingat almarhum Prof. Ruli tuh, M.A. Rusli ya, nefrologi. Kan sebenarnya beliau yang mengendorse banget saya untuk belajar nutrisi waktu itu. Jadi itu pernah di challenge. Ada gitu diet DM, diet apa dulu TKTP ya, kita bilang ya, TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein. Jadi sebetulnya secara umum itu nggak ada sebetulnya. Diet jenis apa tuh nggak ada. Sebetulnya ya, yang disebut diet diabetes itu sebenarnya jadi konsepnya kayak waktu itu dianggapnya jadi kayaknya harus rendah gula, bahkan garamnya pun kadang-kadang ya dikurangi. Nah kayak diet hipertensi lah. Nah itu nggak ada gitu konsep itu. Jadi sebetulnya diet diabetes, pertanyaan saya sekarang saya balik. Apakah pasien diabetes kalau makan di rumah berarti nggak boleh semeja dong sama keluarganya karena dia diabetes? Itu kan, itu yang salah konsep gitu di situ. Jadi pasien diabetes makan apa aja boleh, tapi dia harus bisa memanage waktu dan jumlah kapan dia harus makan tersebut. Nah itu jadi sebetulnya diet diabetes dengan diet normal nggak ada bedanya. Yang normal pun kalau mau nggak jadi diabetes ya harus konsepnya itu harus ada gitu di situ, berapa jumlah yang dimakan, berapa karbo yang dimakan, berapa protein, berapa lemak, dan bagaimana kita melakukan yang kita sebut sekarang tuh food combining di situ. Baik, Sobat Endo, jadi nasi putih itu nggak harus dipantang, tapi kita harus tahu jumlahnya. Pertanyaan yang berikutnya, kalau bicara diabetes kan pasti orang tuh banyaknya yang manis-manis takutnya nih dok. Mitos atau fakta nih dok, gula aren atau madu dianggap lebih sehat dari gula putih?
Boleh nggak sih dok untuk pasien diabetes? Oke, bagus pertanyaannya. Itu juga suka banyak ya yang menanyakan. Dok, boleh nggak saya makan gula lah ya istilahnya. Jadi selalu saya jawab, gula pasir, gula merah, itu boleh, tapi dalam masakan. Karena kan kalau di luar masakan, kayak seperti inilah. Saya minum kopi nih, pakai susu ya, susu UHT. Nah, kalau susu UHT yang low fat, kalau kita baca di nutrition fact-nya di situ, kan sekarang kita harus bisa baca itu loh ya, karena ingat pemerintah mau lakukan labeling loh, labeling makanan-makanan. Nah, itu ditulis di situ. Nah, ada tetap gulanya tuh ada di situ, walaupun bentuknya laktos dan biasanya ada tulisannya karbohidratnya berapa banyak gitu di situ. Jadi artinya kalau sudah pakai susu, kenapa kita harus pakai gula lagi? Usahakanlah supaya lidah kita tuh terbiasa untuk tidak mencicipi sesuatu yang manis. Nah, kalau suruh milih tetap ya karena kebiasaan ya, habit ya. Harus pakai teh, kopi, pakai gula. Tadi pertanyaan Dokter Maya, bagus boleh nggak pakai gula aren atau madu? Saya cuma jawab boleh, tapi dengan catatan hanya 2 sendok teh per hari. Bukan per setiap minum, per hari. Ya. Atau pasti akan nanya pemanis buatan. Betul nggak Dokter Maya? Pasti akan pemanis buatan bagaimana dok? Saya nggak bilang merek. Semua pemanis buatan bukan alami. Ya, itu kalau mereka selalu mengklaim satu lebih baik itu hanya kayak dagang lah menurut saya. Artinya pemanis buatan boleh, tapi hanya 2 sampai 3 saset per day. Dan saya selalu menganjurkan ke pasien, saya sih lebih pilih 2 saset. Kalau bisa nggak pakai, lebih bagus lagi. Gitu. Jadi balik lagi, jenis dan jumlah ya dok ya? Betul. Nah tapi balik lagi Sobat Endo, berarti gula itu tetap boleh untuk orang diabetes. Tapi tetap jumlahnya ingat, gula apapun bentuknya hanya 2 sendok teh 1 hari. Mau itu masuk ke dalam masakan atau itu masuk ke dalam minuman atau makanan yang kita konsumsi. Jangan berlebihan ya. Nah dok, setelah gula yang ditanyakan lagi nih buah-buahan nih dok. Nah gimana nih buah-buahan kan manis dok. Boleh nggak sih dok buat orang diabetes? Ya itu juga suka selalu jadi pertanyaan. Ya sekarang suka dibalik. Kenapa ada di masyarakat kok bilang orang habis makan durian ya amit-amit ya. Banyak kan yang stroke, yang ini. Kok apa hubungannya gitu? Durian dengan kolesterol gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dulu teman-teman sejawat nih ya, yang di kedokteran kita belajar tentang biokimia, rasanya sekarang di keperawatan, farmasi juga semua belajar. Fruktos dan glukos itu jalurnya sama. Ujung-ujungnya tetap itu menjadi sumber energi sebetulnya ya. Artinya nggak makan gula pun sama kita nggak bisa gitu, karena itu adalah sumber energi. Tapi jalurnya tetap fruktos tuh ujung-ujungnya tetap ke glukos. Jadi mereka tuh kakak adik, cuma bedanya di waktu. Waktunya lebih lama gitu untuk sampai ke glukos. Nah, jadi di buah-buahan sendiri ada gradingnya. Dari buah-buahan yang tinggi kadar fruktosnya sampai yang kecil. Tapi yang kalau mau dibilang yang very low itu sebenarnya lebih kayak udah masuknya ke sayur. Contohnya tomat, wortel gitu ya. Nah, makanya rule nomor 1 makan buah adalah tidak boleh di jus. Nah, itu saya selalu bilang ke pasien. Rule nomor 1 makan buah tuh jangan di jus. Jadi kayak tadi balik. Udah di rumah makan Padang nih. Kita makan nasi. Bagusnya minumnya apa dong kalau gitu? Teh tawar, air putih, ya kan? Atau ya kopi pahit. Tapi kopi itu ya cuma hanya untuk pasien diabetes yang belum kena, balik lagi ya, belum kena serangan jantung atau stroke. Gitu, jadi kopi boleh, tapi ingat, jangan sampai untuk Anda yang mempunyai penyakit jantung atau stroke sebaiknya dihindari. Kemudian buah-buahan juga boleh, tetapi balik lagi, jangan sampai buah-buahan yang di jus. Jadi nggak ada tuh yang namanya jus kesehatan ya dok ya. Kenapa sih dok nggak ada jus kesehatan dok? Tadi balik lagi. Ada, tapi jusnya wortel dan itu tomat. Nah, saya selalu bilang ke pasien gini, kalau nggak percaya kita pagi-pagi ngejus nih. Saya jus wortel,
Satu lagi saya jus stroberi nih, 3. Asam. Selalu pasien berdalihnya tuh dengan mengatakan buahnya asam kok dok gitu. Nah, itu kita jus kayak bilang. Pulang kerja sore atau malam kita taruh dulu-duanya di kulkas. Yang satu kita sebut jadi langu atau apa ya, wangur ya, kita bilang baunya nggak bisa diminum tuh udah pasti. Yang satu stroberi kok jadi manis ya. Pasien itu suka nuduh, ini siapa yang ngasih gula? Nah, ya memang enggak, memang karena terjadi pemecahan yang tadi. Dia lebih lambat untuk menjadi glukosanya di situ. Itu paling gampang lah. Urusan manis, asam, asin, pahit itu hanya di sini. Kalau di sini udah nggak peduli. Yang dipedulin di perut dan di usus adalah partikelnya, gulanya gitu. Ya, partikelnya di situ. Glukosanya. Ya. Baik. Dok, jadi balik lagi nih dok. Kalau tadi dokter selain pemanis buatan ada juga ini dok, yang jualan dengan di situnya ada labeling sugar free atau rendah gula. Itu gimana sih dok? Nah, kalau makanan rendah gula mungkin bisa jadi ya Dokter Maya. Jadi misalnya banyak kan sekarang orang jual kayak roti sehat lah paling gampangnya ya. Roti sehat, roti rendah gula, ada disebut sugar free ya di situ. Tapi kita ingat ingredientnya daripada roti itu adalah tepung. Pernah kan nyobain nggak roti yang disebut whole grainnya itu sampai 70%? Keras banget, nggak enak ya dok. Nggak enak di situ. Nah itu betul-betul karena sebetulnya tepung yang membuat taste lebih enak. Dan semua tepung apapun itu secara kalori sama. Jadi ini juga dibedakan nih. Ada yang disebut indeks glikemik sama glycemic load, ya, atau glycemic index. Kan suka di iklan kan gitu ya. Ini makanan atau snack dengan rendah glycemic index. Ya, glycemic index. Glycemic index itu kecepatan menaikkan gula darah after meal. Tapi kalau kita bilang glycemic load itu adalah jumlah kalori yang dimakan. Penting mana? Dua-duanya penting. Itu maksudnya. Tricky ya dok? Ya, betul. Jadi sama kayak makan buah. Oke, kalau gitu saya makan apel. Apel tuh bisa dibilang apel, pir, jambu air. Jambu airnya tapi yang zaman dulu ya, bukan jambu air yang sekarang yang gede-gede itu manis itu udah beda tuh komponennya. Apel, pir itu bisa dibilang yang jumlah fruktosnya rendah. Tapi sehari juga ada aturannya, hanya paling 2 sampai 4 buah per hari. Nah, itu kenapa dia seperti itu? Karena memang tadi indeks glikemiknya dia rendah. Tapi glycemic load-nya kalau kita makannya banyak ya sama aja. Bukan apel, pepaya lah. Pasien paling senang makan pepaya. Pepaya dimakan boleh berapa banyak. Nah itu kan saya selalu bilang, coba lihat kalau di opname dikasihnya kan cuma 1 pisin kan, terus dipotong-potong lagi. Tujuannya apa potong-potong? Supaya kita ngunyah. Karena dengan mengunyah itu keluar tuh enzim di mulut mulai keluar di situ. Amilase tuh mulai di situ. Itu jadi perasaan kenyangnya akan lebih cepat di situ. Nah itu jadi balik lagi jumlah. Lalu akan nanya lagi, kalau pisang gimana dok? Boleh, pisang sehari 2 itu masih boleh. Tapi saya selalu anjurkan pasien kalau pengen makan buah lebih baik gini, habis makan aja kenyang, tunggu 2 jam. Nah baru makan buah. Itu salah satu triknya. Nah kenapa? Karena kalau kita lihat kan dulu kita sebut ada istilah gula puasa dan 2 jam postprandial. Walaupun sekarang semua bilangnya sekarang nggak bilang 2 jam ya, tapi 1 until 2 hours postprandial. Kenapa sih 2 jam? Nah, karena sebetulnya gula darah kita itu pada saat diserap pertama tuh paling tinggi di jam pertama kan. Kalau kita lihat OGTT kan seperti itu ya. Terus dia turun. Nah, begitu jam kedua itu karena berhubungan dengan pasase lambung dan lain-lain. Begitu selesai jam kedua dia akan seperti ini. Itu akan timbul rasa lapar. Sebelum dia rasa lapar, dia isi dengan buah. Dokter Nani, tadi udah bicara tentang jenis makanan, jumlah, waktunya. Banyak juga nih dok, masyarakat yang suka bilang, dok saya makannya dikit tapi kok gulanya tinggi. Kadang-kadang malam-malam tuh kelaparan dok. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Terus harus kayak gimana sih dok? Ya sebetulnya tadi yang itu karena mereka banyaknya mengurangi jumlah, justru nasinya ya yang dikurangi. Tapi ya banyak sih penyebab kelaparan itu. Kalau pasien diabetes gulanya lagi tinggi juga nggak pernah puas tuh ya, rasanya makan lagi. Nah jadi sebetulnya kalau memang seperti itu
itu harus dikonsultasikan sih ke dokternya ya. Misalnya kalau memang pasien yang gulanya tidak terkontrol, ya pastilah keluhannya akan lapar lagi di situ. Nah, tapi kalau memang yang pasien gulanya bagus atau kita yang orang awam lah ya, yang sering kok saya lapar, makan kok lapar ya, gini ya. Nah, sebetulnya itu lebih karena jam makan dan pola makan kita gitu. Saya selalu mengilustrasikan ke pasien, kok kalau puasa bisa ya? Saya bilang gitu kan, puasa Ramadan kan bisa ya. Laparnya emang betul nahan lapar dan lain-lain, tapi lama-lama kan terbiasa. Mungkin hanya seminggu ya seperti itu. Tapi setelah itu kan tidak. Kenapa clue-nya? Dan pasien diabetes rata-rata kalau puasa tuh gulanya lebih bagus. Kenapa? Karena jam makannya stabil. Jadi clue-nya tuh jam makan sebetulnya di situ. Ya. Jadi jangan lupa jadwal makannya harus teratur supaya tubuh kita tahu sebetulnya jam tubuh kita ini sudah waktunya makan, waktunya berhenti makan, dan tentu saja jenis sama jumlahnya harus sesuai. Balik lagi di tengah gempuran informasi nih dok, banyak sekali tawaran-tawaran berbagai jenis diet. Ada keto lah, ada intermittent fasting lah, ada macam-macam. Itu harusnya seperti apa sih dok gitu orang diabetes? Diet keto tuh intinya prinsipnya adalah tidak makan karbo. Ya tadi buah pun yang disebut mereka buah tuh alpukat. Yang boleh kan kalau diet keto. Mungkin banyak di sini yang kelompok-kelompok ketofastosis ya mereka nyebutnya di situ. Yang dietnya keto itu mereka hanya makan protein. Betul, dan sayur tanpa buah. Ya tadi itu prinsipnya karena buah itu pasti ada gulanya. Ada yang menggabungkan keto plus intermittent fasting supaya weight loss-nya atau itunya lebih bagus. Nah, sebetulnya intermittent fasting pun itu prinsipnya adalah jamnya. Kan jam 12 sampai jam 8. Sama sebetulnya seperti saya balik lagi ke puasa Ramadan. Karena dulu waktu saya belajar S2 nutrisi tuh saya ingat tuh guru-guru saya di sana mereka mengajarkan suruh kita mempelajari fisiologi mekanisme puasa. Ternyata badan kita tuh bisa beradaptasi. Makanya kalau puasa minggu pertama turun tuh timbangan. Tapi udah masuk minggu 2-3 stabil, malah mulai banyak buka puasa bersama malah naik. Nah, artinya di diet IF pun prinsipnya makanya mereka pakai minggu pertama 12-8, minggu kedua 12-6, minggu ketiga 12-4. Bahkan nanti yang berikutnya adalah kayak puasa selang-seling alternate day. Itu karena tujuannya supaya metabolisme kita tidak melakukan adaptasi. Gitu, Dr. Maya. Nah, pertanyaan masih lanjut. Pasien diabetes boleh nggak? Nah itu. Saya nggak pernah ngelarang. Ada namanya pasien diabetes, saya selalu bilang kayak anak kecil. Semakin dilarang, semakin penasaran. Saya cuma bilang diet keto hati-hati dengan fungsi ginjal. Ya dong, karena makannya kan proteinnya yang tinggi. Kalau mau periksa silahkan. Yang kita sebut nanti bocornya ginjal atau albumin kreatinin rasio urium kreatinin sebelum dan 2 minggu sesudah. Kalau meningkatnya banyak stop. Artinya diet itu nggak cocok. Balik lagi diet sama kayak obat individual. Itu Dokter Maya. Balik lagi Sobat Endo. Kalau kita mau pilih diet, kenali diabetes Anda ada di mana. Kenali fungsi organ yang terdampak akibat diabetes. Diskusikan dengan dokter Anda apakah diet yang Anda inginkan sesuai untuk tubuh Anda atau tidak. Jadi harus cerdas dengan cara berkonsultasi tentunya dengan dokternya. Nah, dok, kalau gitu tipsnya apa nih dok untuk menyiapkan pola makan yang sehat nih dok sehari-hari gitu dok namanya. Jujur ya, kalau saya sekarang sebetulnya lebih kalau untuk makanan, saya selalu konsul ke teman-teman sejawat spesialis gizi klinik atau teman-teman dietitian, tergantung masing-masing tempat kita adanya apa. Tapi kadang pasien ngeyel, dok masa saya pulang makan nunggu konsultasi dulu dok sama SPGK dan dietitian, kan nggak hari ini ada gitu. Nah jadi saya selalu bilang oke, prinsip utama tadi buah jangan di jus. 1 ya, hindari tepung. Tepung apa? Semua tepung. Bingung tuh pasien kalau udah bilang gitu. Berarti kerupuk ya tepung, buat dari tepung nggak gitu. Lalu makan karbo adalah sekepal kita, kepal masing-masing. Mungkin Dokter Maya coba ngepal gini, tuh jauh. Beda ya dok ya. Nah kalau gitu kalau makan nasi padang boleh, tapi nasinya segini. Lalu apa yang bisa kita lihat lagi?
Protein pakai telapak tangan. Ukurannya kalau masih ginjal bagus kita boleh sampai 1 buku di sini. Ya, tebelnya ya segini. Jadi kalau mau makan rendang masih bisa nih pakai rendang, pakai telur. Ya kan sebenarnya karena ini adalah protein totali. Ya. Ini protein yang harus banyak sayuran. 1 raupan segini. Artinya mungkin kalau nggak ada masalah dengan ginjal dan lain-lain, sayuran hijau kayak di rumah makan Padang, karena tadi Dokter Maya buka pakai makan Padang ya, saya contohinnya di situ ya. Jadi ya minta irisan timun, irisan daun singkong yang banyak. Sambal nggak ada ngaruh, asal sambal itu membuat kita pasti pengen nambah nasi. Selesai itu minum teh tawar. Buah masih boleh nggak habis ini? Boleh, tapi paling pisang. 1 karena karbo itu sama dengan nasi. Tapi kalau kita udah makan nasi pakai perkedel, nah, buang tuh nasinya 1 sendok makan karena seukuran perkedel. Nah, gitu. Jadi mau makan steak ya tinggal segini. Kita pilihannya jangan pakai kentang goreng karena minyaknya yang diambil sama kentang goreng walaupun paling enak tuh. Tapi kita ganti dengan bake atau mash. Ininya saya selalu anjurin fish, saya bilang. Atau kalau mau ya sapi tapi yang rendah lemak lah gitu ya, karena kalau ayam rata-rata steak itu ayamnya ayam negeri ya, jadi yang besar gitu porsinya itu Dokter Maya. Jadi balik lagi ya Dok ya, 3J ya, betul ya, jadi jumlah sama jenis yang harus kita sesuaikan dan sesuai dengan individu, jangan menyamakan dengan tetangga sebelah. Betul loh. Berat badan berbeda, jenis kelamin berbeda, aktivitas juga berbeda. Betul. Jadi Tuhan itu maha besar, sudah menciptakan tangan untuk mengatur berapa jumlah makanan dan jenisnya disesuaikan dengan kepalan tangan kita ya Dok. Betul. Ya? Jadi balik lagi karbohidratnya segini, proteinnya sebuku ya Dok ya? Ya, pokoknya bukan sebuku, jadi setelapak tapi tangan. sampai di sinilah, di atas ini. Ini tiap makan loh ya. Setelapak tangan ini ya. tiap makan, bukan sehari. Ada pasien saya, Dok sehari? Enggak, tiap makan. Kemudian sayurannya, seratnya 2 selaup tangan Ya, Dok ya. seperti ini. Jadi balik lagi. Pergunakan apapun yang diciptakan Tuhan untuk mengatur jumlah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah Dok, ini masuk ke sesi penutup nih Dok. Untuk keluarga diabetes atau Sobat Endo yang sedang berjuang menyesuaikan pola makan. Apa nih pesannya Dok? Oke. 1 ya, saya bilang selalu ke keluarga pasien. Jangan melarang terlalu keras. Ya, kenapa? Karena nggak boleh pasien diabetes itu terjadi sampai namanya nanti diabetes distress kita bilang. Kedua, dia merasa semua dilarang. Jadi seperti food insecurity. Ingat, itu mempengaruhi mental health. Ya, mental health sama makan tuh sama porsinya. Makanya betul Dokter Maya nih, kalau follower aja Dokter Maya, kegiatannya kalau hari libur, nah itu mental health-nya bagus sekali Dokter Maya itu. Ya, jadi mental health itu penting karena porsinya kalau nanti lihat di gambar itu sama dengan makan. Yang penting kita bilang, oke, makannya segini ya. Nanti kalau dia sudah kelihatannya kebanyakan kita ingatkan, jangan galak. Ingat, pasien diabetes itu kayak anak kecil. Banyak contohnya. Di Bandung dia dilarang semua. Begitu kemarin bulan puasa pulang di daerah gitu ya. Waduh, datang ke sini ISK lah apa, HB1C-nya jelek. Ternyata di sana dia itu melampiaskan. Nah, yang tidak boleh di sini. Nah, itu kan lebih bahaya. Jadi lebih baik saya bilang makan tapi kita tahu jangan dimarahin. Dan pasien diabetes yang penting nggak ada makanan orang sakit. Diabetes itu bukan orang sakit. Ya, selalu saya bilang diabetes itu bukan orang sakit. Sama seperti keluarganya. Jadi makan yang penting prinsipnya karbo. Saya selalu bilang sekepal. Berarti buah pun segini, ya. Daging kita pakai ini tebelnya segini. Ini yang penting. Sayuran sebetulnya satu lagi lupa tadi Dokter Maya. Minyak 1 jempol. Ya. Minum usahakan air tawar, teh tawar, kopi tawar kalau belum kena masalah pembuluh darah. Itu saja tipsnya. Luar biasa nih Sobat Endo buat insight yang sudah diberikan narasumber kita. Nggak salah, gelarnya panjang banget. Nah baik, jadi Sobat
Endo, ternyata dari hasil perbincangan kita nih, bicara tentang diet diabetes itu bukan hanya tentang pantang makan sana sini, tapi soal strategi, konsistensi, dan tentu saja happy. Harus bahagia mengelola atau melaksanakan pola makan yang kita lakukan dengan pemahaman yang benar. Terima kasih dokter. Sama-sama Dokter Maya. Paparannya luar biasa, penjelasannya sangat mencerahkan. Mudah-mudahan Sobat Endo di rumah jadi makin semangat menjaga pola makan demi hidup yang lebih sehat. Ingat ya Sobat Endo, niat itu penting tapi realita juga harus dihadapi dengan cerdas. Jangan sampai lapar membuat kita lupa arah. Tetap semangat karena diabetes bukan akhir tapi awal dari gaya hidup sehat pastinya. Kalau Sobat Endo punya ide atau topik-topik seru yang pengen kita bahas di Endo Talk, tulis aja langsung di kolom komentar ya. Kemudian kalau mau curhat, mau nanya atau sekedar bilang, "Dok, bahas dong di insulin yang bikin gemuk," atau "Dok, apa sih vaksin pada diabetes?" Boleh. Tulis saja ya, nanti kita bahas di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Endotalk, Educate, Explore, and Empower. Bincang hangat seputar hormon, metabolisme, dan diabetes, kisah nyata dari dunia endokrinologi. Santai tapi nancep di otak. Sampai ketemu. Dadah. Kita tos dulu kali Dokter Maya. Iya.